Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Ansori, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampu Ibu Aderina. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan salah satu skripsi dari lulusan UIN Sunan Kalijaga, yang mana ini membahas penggunaan internet sebagai media komunikasi dalam meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa oleh Gania Nikmah, salah satu lulusan dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Singkatnya, dunia pendidikan tinggi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kehadiran teknologi informasi, terutama internet itu sendiri. Di tengah arus digitalisasi yang kian deras, skripsi karya Gania Nikmah ini hadir sebagai refleksi yang penting tentang bagaimana internet itu sendiri bukan sekedar alat bantu, namun juga menjadi media komunikasi yang berpengaruh langsung terhadap proses dan semangat belajar mahasiswa itu sendiri. Dan penelitian ini juga mengambil konteks yang sangat relevan, yakni proses pembelajaran online di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Metodenya bersifat deskriptif, kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagai sumber utama data. Yang artinya peneliti tidak hanya mengandalkan teori, namun benar-benar turun langsung ke lapangan untuk apa? Untuk mendengarkan dan memahami pengalaman para mahasiswa dan dosen. Jadi tidak hanya lewat teori, namun langsung terjun ke lapangan. Yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana penulis tidak hanya membahas penggunaan internet secara umum. Jadi penulis memfokuskan pada 3 aplikasi yang utama yang sangat dekat dengan dunia akademik, yakni World Wide Web atau kita biasa sebut WWW, email, dan e-learning. Setiap aplikasi dianalisis dari segi intensitas penggunanya serta dampaknya terhadap aktivitas belajar mahasiswa. Hasilnya pun cukup mencerminkan yang realitas yang sering kita alami di dunia kampus. Seperti aplikasi seperti WWW dan email terbukti sangat membantu mahasiswa memanfaatkan web untuk mencari referensi dan memperluas wawasan, sementara email digunakan sebagai jalur komunikasi resmi dan efisien antara dosen dan mahasiswa. Dan disinilah komunikasi interpersonal dan komunikasi massa saling beriringan. Dan keduanya berperan besar dalam meningkatkan aktivitas belajar. Tapi, namun hasil yang agak berbeda terlihat pada penggunaan sistem e-learning. Sayangnya sistem ini dinilai belum berjalan maksimal di lingkungan Fishum UIN Sunan Kalijaga pada penelitian ini. Dan kurangnya sosialisasi, minimnya pelatihan bagi dosen, serta belum meratanya pemahaman mahasiswa terhadap sistem ini. Dan sistem ini tentu menjadi hambatan utama. Padahal e-learning memiliki potensi sangat-sangat besar. Untuk apa? Untuk mendukung pembelajaran jarak jauh yang fleksibel dan adaptif dengan gaya hidup mahasiswa masa kini. Dari sisi teoritis, skripsi ini didukung oleh kerangka komunikasi interpersonal dan komunikasi massa serta konsep media baru atau new media. Dan penulis ini berhasil merangkai teori dan data lapangan menjadi argumen yang kuat dan kontekstual tanpa terjebak dalam kerangka teoritis yang sangat kaku. Analisis jernih dan kesimpulannya disusun dengan sangat-sangat cermat.
Dan penulis juga tidak lupa memberikan catatan kritis dalam bagian saran. Ia mengajak institusi pendidikan untuk lebih serius mengelola dan mensosialisasikan sistem e-learning, sekaligus mendorong seluruh mahasiswa dan seluruh dosen untuk lebih aktif beradaptasi dengan teknologi pembelajaran yang berkembang. Dan skripsi ini menjadi bukti bahwa internet bukan hanya alat bantu, tetapi telah menjadi ruang komunikasi akademik yang hidup, dinamis, dan menentukan di tengah gempuran distraksi digital. Dan skripsi ini mengingatkan kita bahwa teknologi, jika kita gunakan secara tepat, bisa menjadi kunci dalam membuka semangat belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Itu udah pasti. Kalau memang kita menjadikan perkembangan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kekuatan skripsi dari skripsi Gani ini. Yang pertama, skripsi ini unggul dalam beberapa aspek. Yang pertama ada relevansi topik dari skripsi ini, mengangkat isu kontemporer yang sangat-sangat penting, khususnya di masa pasca pandemi, di mana pembelajaran daring semakin populer. Selanjutnya, pendekatan teoritis yang sangat-sangat matang. Penulis juga mampu menggabungkan teori klasik seperti komunikasi interpersonal dengan konsep new media yang lebih modern. Selanjutnya ada data lapangan yang nyata. Dengan wawancara langsung ke mahasiswa, analisis terasa hidup dan lebih nyata. Selanjutnya ada bahasa yang jelas dan sistematis. Penulisan skripsi disusun dengan struktur yang logis dan mudah, baik dari pendahuluan, metodologi, hingga kesimpulan. Selanjutnya, ada kritik dan catatan konstruktif. Meski sangat informatif, skripsi ini bisa dikembangkan lebih jauh dengan fokus khusus pada satu aplikasi internet saja, misalnya e-learning, agar analisis lebih dalam. Selain itu akan lebih menarik jika peneliti menambahkan aspek digital literasi atau kemampuan literasi digital sebagai salah satu faktor penentu efektivitas internet dalam pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan review dari kesimpulan ini, secara keseluruhan skripsi ini sangat layak diapresiasi. Ganian Imah sebagai penulis berhasil menyuguhkan kajian yang tidak hanya akademis, tetapi juga praktis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ia menunjukkan bahwa teknologi bukan semata alat bantu, melainkan medium komunikasi yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, dimanfaatkan secara matang dan secara tepat. Dan skripsi ini memberi sinyal kepada institusi pendidikan, khususnya UN Sunan Kalijaga, bahwa pemanfaatan internet sebagai media komunikasi belum maksimal dan membutuhkan pengelolaan yang lebih struktur, baik dari segi sistem, pelatihan, maupun evaluasi. Dalam dunia pendidikan tinggi yang terus berubah, karya ini menjadi pengingat bahwa teknologi perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusianya. Dan sebagai penutup dari review kali ini, di tengah arus perubahan zaman yang cepat, ketika teknologi kian mengikuti kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan, skripsi ini hadir sebagai wujud keberanian intelektual untuk mengangkat realitas yang sangat dekat, namun seringkali luput dari perhatian. Internet yang sehari-hari digunakan oleh mahasiswa, biasa digunakan mahasiswa untuk berbagai keperluan, ternyata menyimpan potensi yang luar biasa sebagai media komunikasi yang mampu mendorong semangat belajar, menghidupkan kembali relasi dengan dosen dan mahasiswa, serta memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Dan skripsi ini dari karya Ganian Nikmah ini bukan hanya sekedar untuk bentuk pemenuhan tugas akhir akademik. Ini lebih dari itu. Ia adalah cermin zaman. Ia merekam dinamika dunia pendidikan tinggi di era digital, sekaligus menyuarakan kegelisahan yang selama ini mungkin disimpan dalam hati oleh banyak mahasiswa.
bagaimana internet bisa sangat membantu proses belajar, namun sistem pendukung belum sepenuhnya siap, terutama ketika berbicara soal e-learning. Skripsi ini memberi gambaran nyata tentang apa? Tentang pentingnya pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Agar apa? Agar teknologi benar-benar menjadi jembatan, bukan sekedar pajangan. Satu hal yang dapat layak diapresiasi dari skripsi ini adalah keberanian penulis untuk tidak hanya menyampaikan data dan teori, tapi juga menawarkan pandangan kritis dan solusi di tengah banyaknya penelitian yang berhenti pada tataran deskriptif. Tapi Gania memilih untuk menutup karyanya dengan ajakan kepada kampus, kepada dosen, kepada mahasiswa, bahkan kepada dirinya sendiri. Agar apa? Agar bersama-sama menjadi bagian dari perubahan, sebab perubahan tidak lahir dari kritik semata, tapi keberanian untuk bertindak dan memperbaiki. Dengan bahasa yang lugas namun tetap hangat, skripsi ini juga menyampaikan pesan bahwa teknologi hanyalah alat, yang membuatnya hidup adalah manusia. Maka sebesar apapun potensi yang dimiliki internet, tetap dibutuhkan kesiapan mental, budaya akademik yang sehat, dan semangat untuk terus belajar. Terlebih di lingkungan pendidikan Islam seperti UN Sunan Kalijaga yang memanfaatkan teknologi seharusnya tidak hanya sebatas efisiensi, tetapi juga menjadi ladang dakwah dan transformasi nilai-nilai kebaikan. Akhirnya, karya ini menjadi penanda bahwa mahasiswa tidak hanya mampu menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa menjadi penafsir dan pengkritik sosial yang tajam. Bahwa belajar tidak lagi sebatas hafalan dan kelas-kelas fisik, tetapi juga bisa menjelma menjadi pengalaman yang mendalam, kolaboratif dan penuh makna, asal disertai dengan niat baik, sistem yang mendukung, dan kesungguhan dalam berproses. Dan skripsi ini bukan akhir, tapi awal dari percakapan yang lebih luas. Bagaimana kita sebagai bagian dari dunia pendidikan mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan arah. Semoga karya ini menjadi inspirasi, bahan diskusi, bahan perubahan bagi siapapun yang membacanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga Gania Nikmah serta para peneliti muda lainnya terus berkarya dan mengangkat suara-suara yang selama ini mungkin tidak terdengar. Selamat dan terima kasih untuk kontribusi yang berarti. Terima kasih kepada Gania. Saya Muhammad Fikri Ansori. Demikianlah pemaparan atau review skripsi dari Gania UN Sunan Kalijaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.